Kasih tahu tuh Mama Skarya itu. Oh, laki-laki suruh kesini. Kasih tahu tuh Mama Skarya itu. Oh, laki-laki suruh kesini. Laki itu jangan banyak omong. Gelut gitu loh sampai mati gitu loh. Laki itu jangan banyak omong. Gelut gitu loh sampai mati gitu loh. Paham? Oke, untuk Mama Skarya, jangan jadi tukang nyinyir kamu. Spiritual itu jangan suka nyinyirin orang. Berkarya dengan karya sendiri gitu. Saya tantang kamu sini. Mau cara kayak gimana? Oke, untuk semua saudaraku dimanapun berada, saya tidak marah dengan si Mama Skarya itu, saya tidak marah. Dia cuma menasehati. Supaya kalau jadi spiritual itu spiritual yang sejati gitu loh. Nggak cengenges, nggak jadi tukang nyinyir gitu, baperan gitu loh. Repot dengan urusan orang lain. Dan merasa diri kita itu paling baik. Nah, yang paling baik, yang tahu baik tidaknya kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menjatuhkan orang lain. Kaya dengan karya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini, kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal. Saudara-saudaraku semuanya, di siang hari ini saya sedang menghadapi banyak sekali tuduhan, fitnah yang ditujukan kepada saya, terutama dari para spiritual yang beraninya hanya di belakang, tetapi tidak berani langsung berhadapan dengan saya. Yang ketika ada masalah cari aman, tapi ketika tidak ada masalah cari ketenaran. Bupret nggak? Bupret. Terutama untuk Mama Skarya ini. Mama Skarya ini mentang-mentang dia tukang settingan, lalu apapun yang terjadi terhadap orang lain dianggap sama dirinya. Tidak sama. Tidak sama. Belum tentu itu kamu lakukan. Sering membuat settingan lalu membuat apa yang terjadi orang lain kamu anggap sama. Tidak sama. Tidak sama. Kamu jangan seperti si badut merah, tukang trik, lalu menganggap semua hal yang dilakukan oleh orang lain juga trik. Tidak sama. Jadi jangan disamakan antara apa yang kita lakukan dengan orang yang lakukan. Kita tidak tahu prosesnya. Belum tentu apa yang terjadi dengan orang itu sama dengan apa yang terjadi dengan diri kita.
Coba si Ali diam coba. Shh, saya lagi ngomong, diam. Saya lagi marah ini. Ini diam. Khusus untuk si Mama Scaryo juga diam. Kalau tidak bisa membantu, diam. Jangan tukang nyinyir. Kalau mau jadi tukang nyinyir pakai rok sekalian. Kalau bisa kita itu berkarya dengan karya kita sendirilah. Berkarya dengan karya kita sendiri. Berdirilah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Bercahayalah tanpa harus mematikan cahaya orang lain. Bersinarlah tanpa harus mematikan cahaya orang lain. Majulah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kalau kamu berkarya bisanya settingan, ya lakukanlah settingan. Tapi tidak perlu kamu itu ngomong orang lain juga settingan seperti apa yang kamu lakukan. Kalau kamu mau jatuh, jatuhlah sendiri. Tidak usah menjatuhkan orang lain. Kamu tidak tahu prosesnya. Kamu tidak tahu awal muasalnya atau asbabun nuzulnya, tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, tidak usah sok tahu. Sotoy itu namanya. Itu namanya sotoy. Kita ini dianggap sebagai seorang spiritual itu mbok yo mempunyai spirit yang benar-benar tua gitu loh. Jadi yang benar-benar orang tua gitu loh. Jangan menjadi spiritual yang sifatnya masih kekanak-kanakan, yang baperan, bingung dengan urusan orang lain. Yang penting tidak merugikan antum lah, ya sudah ta. Repot amat ta. Saya dari dulu diam. Banyak spiritual yang menyerang saya diam. Tapi dibiarkan kok kebangetan. Terus-terusan cari masalah dengan saya. Tapi ketika saya ada masalah, semuanya diam, cari aman. Termasuk Gus Idris. Gus Idris kan teman saya. Dan sekalipun saya tidak pernah sama sekali nyenggol beliau. Bahkan ketika saya menghadapi sebuah kasus, sebuah kejadian, yaitu melawan nenek siluman itu yang saya lagi viral-viralnya itu, saya tarik beliau supaya juga terkenal. Tapi balasannya untuk saya apa? Balasannya apa? Saya sama sekali tidak pernah sekalipun mengganggu beliau inilah. Dari dulu saya berdiri di kaki saya sendiri, tidak pernah saya nyenggol siapapun. Tapi ketika saya ada masalah, cari aman semuanya. Malah ngebelain si badut merah dengan membuat sebuah klarifikasi, intinya menyerang saya, menyudutkan saya. Saya diam. Waktu saya lagi dihajar, diserang besar-besarnya itu, Gus Idris malah menyudutkan saya loh. Saya ya diam, saya tidak apa-apa, saya tidak bahas apa-apa. Padahal pas beliau di penjara, saya malah membantu beliau. Saya tanya ke beliau apa yang bisa saya bantu, dan saya sama sekali nggak membuat konten tentang beliau di penjara itu. Mbok ya jadi spiritual itu yang bersatu gitu loh. Jadi spiritual itu yang benar-benar tua gitu loh. Jangan jadi spiritual tapi sifatnya masih kayak anak kecil. Ada masalah sedikit baperan, nesuan. Ada masalah sedikit ikut-ikutan. Mbok ya yang bijaksana. Jangan ikut campur masalah orang gitu loh. Kalau bisa bantu, nggak bisa diam itu, nggak usah nyinyir. Kalau saya dinyinyirin nggak masalah. Saya dianggap jelek, saya sendiri merasa diri saya ya jelek. Saya kelihatan baik hanya karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Saya aja jelek kok, ngapain ngomongin kejelekan orang? Nggak mau saya. Cuma lihat semuanya itu. Mulai dari Mama Scaryo ini,
yang terus nyinyir dengan apa yang terjadi di saya. Udah bantu kagak, bantu enggak, nyinyir doang. Terus di mana persatuan dan kesatuan para spiritual ini? Jika saya ada masalah, diam semuanya, meneng kabeh. Ilmu hikmah dihina, disepelekan, semuanya diam, longak pelongok. Heran saya, astagfirullahaladzim. Jadi untuk Mas Karyo yang tiba-tiba bilang katanya mau menghajar saya, padahal saya sama sekali tidak pernah nyebut nama Mas Karyo itu di setiap konten saya, tidak pernah saya, tidak pernah mau mengusik nama orang lain. Baru kali ini setelah beberapa kali Mas Karyo terus menyebut nama saya, bahkan tadi pagi, tadi siang live nyebutin nama saya, yang katanya di judulnya itu mau menghajar saya sampai mati. Ayo buktikan, hajar saya kalau kamu mampu. 10 orang kayak Mas Karyo saya siap. 10 orang kayak Mas Karyo saya nggak mundur. Mau tarung yang kayak gimana sama saya, ayo maju sama saya, nggak usah tanggung-tanggung. Beliau bilang kalau saya itu sok-sokan, bikin keributan, kegaduhan. Hei, antum ngomong kayak gitu gimana kalau terjadi sama antum? Kalau ini terjadi sama jenengan sendiri kayak gimana? Bagaimana kalau seandainya jenengan itu difitnah orang, dikatakan penipu, bagaimana coba? Bukan cuma itu, selain dianggap penipu, pondoknya jenengan dirusak, dibakar, dipecahin kacanya. Terus setelah itu panjenengan ditantang, dituduh. Terus yang nuduh suruh buktikan, orangnya malah kabur. Kalau itu semuanya terjadi sama jenengan gimana? Perasaan sampean kayak gimana? Terus ada orang lain yang bilang kalau itu bikin kegaduhan, mau dihajar. Kira-kira tanggapannya kayak gimana? Coba kalau ngomong itu dipikirkan dulu, jangan kayak orang kentut. Ngomong itu dipikir dulu. Bagaimana kalau itu terjadi dengan diri jenengan? Sebelum kita ngomong itu dipikir dulu. Kalau kita ngomong itu dipikir dulu. Kalau kita itu sakit dicubit, mbok ya jangan nyubit orang. Gitu loh. Kalau kita itu disepelein orang nggak enak, mbok ya jangan nyepelein orang. Gitu aja loh, enak hidup itu. Kalau kita itu pengennya dihormati orang, dihargain orang, ya mbok ya kita itu menghargai, menghormati orang lain. Kalau pengen karya kita itu dihormati orang lain, mbok ya menghormati karya orang lain, gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan seenaknya sendiri. Mentang-mentang kamu punya ilmu gitu tah? Ya, Mas Karyo. Mentang-mentang kamu punya ilmu tah? Ilmu setinggi apapun kalau tidak beradab nggak ada gunanya. Ilmu setinggi apapun kalau tidak beradab nggak ada gunanya. Dan kalau mau coba-coba sama saya, ayo. Mau pakai ilmu kayak gimana? Mau raga sukma, mau tarung apa gimana, ayo. Jadi nggak usah sok-sokan lah panjenengan itu. Kalau nggak bisa bantu ya nggak usah nyinyir, gitu loh. Kalau nggak bisa bantu nggak usah nyinyir. Kalau mau tarung, ayo, nah, gitu loh. Mau bakar-bakaran, ayo tanda tangan di atas materai. Kamu bakar saya bakar kamu, gimana? Mas Karyo. Atau jangan-jangan saya tahu kok Joker itu temannya jenengan. Atau jangan-jangan sampean bersekongkol sama Joker. Atau sampean nggak terima karena Joker saya hajar. Sampean nggak terima Joker saya mau saya penjarakan, nggak terima. Kalau nggak terima, maju sekalian. Joker sama Mas Karyo maju sekalian. Dua-duanya maju sama saya. Atau mungkin sama bertiga, sama Gus Idris kalian maju bertiga.
Atau berlima sekalian, sama Opa sama Joko Arek, maju sekalian. Walaupun saya tidak berilmu, saya tidak sakti, untuk 5 orang sekali maju itu saya siap itu. Jadi jangan menyepelekan orang lain kalau nggak mau disepelekan. Coba berbicara itu ditepaknya ning awake dhewe gitu loh. Ditepaknya di badan kita gitu. Dari kemarin saya biarkan kok terus menyepelekan ini. Kalau saya itu besok mati sekarang mati, buat saya itu sama saja kok. Orang hidup di dunia itu apa? Sementara. Kalau nggak dikasih pelajaran kok kebangetan lah. Jangan kebangetan lah. Sama-sama kreator YouTube kok, sama-sama YouTuber kok. Cuman kalau kamu bilang saya itu settingan, Mas Karyo ini sering menyamakan apa yang dia lakukan dengan saya yang lakukan. Coba kalau kamu, Mas Karyo, dituduh sebagai penipu, kira-kira kamu mau bikin settingan yang menjatuhkan dirimu sendiri? Mau ya kamu? Mau? Saya sama Badut Merah dianggap penipu, sama Joker dianggap penipu. Kamu mau bikin settingan dianggap penipu? Mau bikin settingan yang menjatuhkan dirimu sendiri? Mau? Bikin settingan tuh yang menaikkan derajatmu itu loh, sama tarung sama dukun santet, atau bikin settingan yang kelihatan sakti gitu loh. Masa iya bikin settingan yang menjatuhkan diri sendiri? Oh ya, punya otak dipakai tah? Enggak dipakai sini, tak encarin otaknya. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahim. Mas Karyo, Mas Karyo, tukang settingan aja kebanyakan gaya. Gak punya adab, nantang-nantang saya. Sok-sokan amat. Saya aja gak pernah nantang orang kok, dia nantang-nantang saya. Sabar Gus, enggak, saya sabar. Sabar saya, kalau nggak sabar Mas Karyo udah tak ajar dari sini. Oh, Mas Karyo setiap ada apapun saya coba untuk bantu. Saya tidak ada masalah apa-apa kok. Kok tiba-tiba mancing-mancing saya? Nggak semua hal bisa buat bercanda, nggak semua hal. Ada hal yang nggak boleh untuk bercanda. Saya itu sedang dituduh penipu. Kalau bisa bantu, nggak bisa jangan nyinyir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini bagaimana para spiritual kok jadi begini? Jadi begini, spiritual yang mana? Spiritual yang kayak gimana? Tukang setting atau spiritual apa? Aku bikin gaduh gimana? Spiritual yang gaduh kayak gimana? Saya cuma di rumah saya sendiri kok. Saya di pondok saya sendiri, saya melakukan kegiatan sendiri. Tiba-tiba Opa nantang saya, ya kan? Apa saya nantang Opa? Kan enggak. Joko Arek nantang saya. Lu, saya apa pernah nantang Joko Arek? Joker Ganas nuduh saya nipu. Apa saya pernah nuduh Joker Ganas? Kok spiritual bikin gaduh? Yang komentar ini terlalu pintar apa kayak gimana tuh? Spiritual berperang, iblis tertawa Gus. Spiritual yang kayak mana? Saya bukan spiritual. Saya orang biasa. Saya bukan ulama, bukan kiai. Yang antum sebut spiritual itu yang kayak gimana? Spiritual itu orang-orang yang benar-benar tua, nggak baperan. Spiritual itu mempunyai jiwa yang benar-benar tua, nggak gampang nyinyir. Spiritual gampang nyinyir itu bukan spiritual namanya, boneng itu namanya.
Spiritual itu fokus kepada dirinya sendiri untuk membantu orang lain, bukan nyinyirin orang lain. Nyinyirin orang lain bukan spiritual namanya. Itu namanya boneng, anak kecil itu. Ojo nesu-nesu Gus, enggak, saya enggak marah. Saya menasehati ini. Saya menasehati saudara-saudara kita itu. Mbok ya wis ta. Mbok ya wes, kalau ndak bisa bantu ndak usah nyinyir. Wong saya aja nggak pernah nyinyirin antum-antum kok. Apa dipikir antum-antum semua itu sempurna? Saya banyak laporan tentang antum-antum semua itu. Tentang semua teman-teman spiritual itu saya tahu semuanya. Banyak laporan ke saya, cuma saya kan diem. Saya ndak pernah bahas apapun. Buat saya ya, seumpamanya ada orang yang berobat ke saya nggak sembuh, terus berobat ke Gus Idris sembuh, alhamdulillah. Ada yang berobat ke Gus Herman, seumpamanya berobat ke saya nggak sembuh, ke Gus Herman sembuh, alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada di Gus Herman nggak sembuh, ke saya sembuh, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang menyembuhkan Allah. Mungkin lantarannya bisa Gus Herman, bisa saya, bisa Gus Idris dan sebagainya. Tapi mana pernah saya nyinyirin, wah itu berobat ke Gus Idris gak sembuh dan sebagainya gitu. Wong kita itu siapa toh? Cuman lantaran aja kok. Apa saya pernah nyinyirin siapa aja? Gak pernah. Buat apa? Oh saya sendiri banyak kekurangannya kok, ngapain ngomongin kejelekan orang? Jeleknya saya aja banyak kok. Cuman yang saya minta itu, sebagai spiritual itu coba kita perlihatkan persatuan dan kesatuan kita gitu loh. Sekarang ini kan saya di rumah saya sendiri, saya dituduh penipu. Dan saya punya kewajiban dong untuk mengklarifikasinya itu. Saya kejar yang nuduh saya. Kok katanya saya bikin gaduh, mau menghajar saya sampai mati. Sini kamu kalau berani Mas Karyo. Saya tunggu di Jawa, kamu jangan ngomong doang. Kamu datang ke Jawa, ke Blitar. Enggak punya ongkos, saya ongkosi. Saya nggak punya nomornya Mas Karyo ini. Kalau saya punya tak telepon ini. Tolong di-share ini. Kirim ke yang punya nomornya Mas Karyo. Mau tarung model kayak gimana yuk? Tanda tangan di atas materai. Siram bensin, kamu bakar saya bakar kamu, kayak gimana? Jadi jangan suka mengadu domba, jangan suka nyinyir, punya mulut itu. Heran saya. Spiritual udah tua-tua, sifatnya kayak anak kecil. Sukanya nyinyirin orang lain. Sampai itu apa ya, ndak ada kasihannya gitu sama saya. Saya itu berkali-kali diserang sama orang-orang yang iri dengki sama saya. Mbok ya dibantu kek, atau enggak dibantu ya didoain. Bukannya bantu nyinyir. Untung saya bukan dukun santet. Kalau saya dukun santet tak santet kon. Karena saya bukan dukun santet. Ayo kalau mau tarung sama saya, mau tarung yang model kayak gimana, ayo gitu loh. Sabar Gus, sabar hadir Gus Blora. Enggak, saya ya sabar kok. Saya ini menasehati, saya nasehati ini. Karena apa? Karena saya menganggap Mas Karyo ini saudara saya. Mbok ya jangan nyinyir gitu lah. Nyinyir tak suruh pakai rok kok sini. Kesini nanti tak pakein rok kok. Suruh sini. Tak beliin rok, kalau enggak tak ambilin rok istri saya. Suruh pakai itu. Enggak nyinyir aja. Laki-laki kok nyinyir aja. Oh lanang tuh lanang sing tenanan gitu loh. Mulut itu mbok ya jangan nyinyir ya perempuan loh. Mana Mas Karyo? Kesini. Tak pakein rok. Enggak nyinyir aja mulutnya. Keluarga Sutekno, piye toki maksudnya ngerti belas aku. Iya sama ndak ngerti, sama ndak pernah ke pondok. Mana pernah sholat maghrib di pondok? Ayo. Badut merah sudah minta maaf. Udah.
Semarang hadir guru nggih. Semangat Gus nggih. Saya ini sekarang menasehati Mas Karyo biar mulutnya nggak nyinyir, gitu loh. Biar nggak nyinyir. Kasihan kalau mulutnya nyinyir. Jadi kayak perempuan nanti. Suruh pakai rok kalau kesini. Aku wedi, tenan. Maksudnya wedi. Laki-laki wedi. Wedi itu takut tuh sama kelakuan kita itu loh. Bagus apa enggak? Kalau kita bener ngapain takut? Jangan mentang-mentang maha gurunya Padepokan, mau gurunya Padepokan apanya enggak takut saya. Assalamualaikum Gus, sabar, jangan mudah diadu domba sama yang tidak suka. Mas Karyo bukan seperti itu. Ini yang komentar itu tahu nggak masalahnya? Tahu nggak? Sekarang saya dituduh penipu sama orang. Tempat saya dihancurkan, dibakar sama orang. Saya dituduh penipu. Terus yang nuduh saya itu, saya tanyain mana yang nuduh saya, keponakannya katanya. Malah dianya kabur. Lah kok tiba-tiba Mas Karyo live bilang kalau saya bikin gaduh, mau menghajar saya. Coba kalau itu terjadi sama jenengan kayak gimana gitu loh maksud saya. Kamu di rumahmu sendiri terus dituduh penipu sama Joker Ganas, ya kan? Terus yang nuduh itu sudah ngerusak pondokmu, ya kan? Terus setelah itu dianya kabur. Kamu tuh dituduh dirusak. Nah, terus ada temenmu itu bilang kalau kamu itu bikin gaduh. Kira-kira jenengan perasaannya kayak gimana? Gitu loh. Atau ini kalau semuanya terjadi sama Mas Karyo gimana? Mas Karyo ada yang nuduh dia nipu semuanya. Terus pondoknya dirusak semuanya. Terus dia itu ditantang. Dirusak, ditantang, dituduh. Terus gitu tiba-tiba saya bilang, Mas Karyo jangan sok-sokan kamu. Jangan bikin gaduh, tak hajar nanti kamu. Kira-kira gimana gitu? Sudah saya itu bantuin enggak? Ya kan? Doain aja mbuh, doain apa enggak? Malah nyinyir. Kira-kira kalau jenengan kayak gimana? Otaknya tuh lo taruh di mana? Mas Karyo nggak usah banyak omong kamu. Kalau kamu laki-laki temuin saya. Mau tarung model kayak gimana? Ayo. Ayo tarung sama saya. Jangan mentang-mentang kamu berilmu. Saya enggak punya ilmu pun enggak takut sama kamu. Jangan mentang-mentang sakti kamu. Saya enggak sakti aja enggak takut sama kamu. Saya enggak pernah sekalipun loh ya nyinyirin orang. Walaupun saya dinyinyirin berkali-kali pernah saya. Cuma yang ini aja. Ini jangan sampai masalahnya terulang kayak kemarin. Ilmu hikmah disepelekan. Kalau saya disepelekan sih nggak apa-apa. Gitu loh. Mau tarung kayak gimana yuk? Tanda tangan di atas materai. Mau tarungnya kayak gimana yuk? Aduh Gus, kayak nggak tahu aja Mas Karyo. Mas kan cuma bercanda, hanya menghibur. Bercanda itu ada waktunya. Ada yang diboleh buat bercanda, ada yang enggak. Sekarang kalau temanmu lagi sakit, terus kamu, sakit ya, enak enggak, kapok, itu gimana? Ya kalau lagi sehat, lagi santai, iya. Ya ini saya lagi ada masalah kok. Bukannya bantu, malah cengangas cengingis, pelongak pelongok. Tahu bogem saya enggak ini Mas Karyo ini? Udah pernah ngerasain bogem saya? Mau ngerasain? Ilmunya seberapa? Saya pengen tahu. Ilmunya seberapa? Saya pengen tahu. Pak kira-kira sudah kebal Bapak Palune Pandi.
Oh ini Joker Ganas komen ini, ora wedi jenengan. Kalau sampean itu nggak wedi, temuin saya. Kalau sampean nggak takut, temuin saya. Sekalian berlima, nggak usah tanggung-tanggung. Jenengan Joker Ganas, kamu Joker Ganas, Joko Arek, Opa, Adika Dabrak, Master Limbat, Mas Karyo, semuanya maju ke saya. Tantangin sekalian aja. Lima-limanya maju ke saya. Walaupun saya nggak sakti, nggak takut saya. Orang kok nyinyir aja kayak boneng. Saya aja nggak pernah nyinyirin orang kok. Mas Karyo nggak takut samanya. Kata ya iya, kalau nggak takut baru temuin saya. Tanda tangan di atas materai, maunya kayak gimana? Jangan cuma ngomong aja. Penguasa alam gaib, Epret apa? Penguasa alam gaib itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia itu apa taunya? Gus, gimana Sampitak mau minta ilmu nyeni? Nyeni itu apa sih? Nggak tahu saya. Secara efek melebar lebih bahaya tindakan Joker Ganas daripada tindakan Opa dan Joko Arek. Segera ambil tindakan Mbah, yang hak harus hak. Iya, ini kelakuannya Joker Ganas ini. Saya tahu temennya Joker Ganas kan banyak ini, Mas Karyo, Gus Idris, itu kan temennya dia semuanya. Kalau nggak terima Joker Ganas, saya lawan, maju semuanya, saya hadepin semuanya. Hajar semuanya Gus, beres. Iya. Mas Karya itu bercanda Gus. Bercanda itu ada waktunya. Masa iya kalau ada orang sakit terus dibercandain? Sakit ya, kapok, mati ya kon gitu. Mau bercanda kayak gitu? Otak tuh dipakai, jangan ditaruh dengkul. Jangan marah Gus. Saya itu ndak marah. Saya itu menasihati Mas Karyo itu loh, punya mulut biar nggak nyinyir gitu loh. Daripada nyinyir itu mending berantem itu loh. Saya itu kalau masalah mulut itu males. Ini diajak gelut kaluan kayak wes. Kalah menang kayak gitu loh. Jangan malah nyinyir. Alah Gus, Mas Karyo videonya settingan, bohong semua. Iya, tukang settingan, makanya ngatain orang settingan. Di sini kok geger. Ilah saya ndak rumah di sini. Namanya orang berjuang itu ya pasti banyak pengorbanannya tah. Saya ndak rumah dituduh begini begitu. Kira sutuh mutikan pelongak-pelongok. Gus bilang kok tenan. Nggih, lagi nasihatin Mas Karyo saya. Sabar Gus, sabar. Inggih. Nembe dari Pondok Gedong Gus. Iya Gus, aku tahu Mas Karyo itu ngeprank. Caranya ngongong aja, cengeh-cengeh itu cari pansos, jangan marah Gus. Ya ngeprank sama saya. Sekalian saya gibeng itu. Saya juga ngepranknya caranya gibeng kalau saya. Tuh. Kalau saya ngepranknya nanti tak ajak bacok-bacokan itu, baru ngeprank saya itu. Joker Ganas mana bisa bahasa Jawa, nggak tahu dia ya. Pantesan dia nggak jawab. Joker lo munafik. Assalamualaikum Mbak Din, ampun terbawa emosi Mbak Din nggih. Astagfirullahaladzim. Tapi saya marah sama si Joker, si Mas Karyo nyinyir kayak perempuan. Laki-laki kayak perempuan. Mungkin niki salah satu ujian kesabaran kagem panjenengan. Oh nggih, siap. Termasuk orang paling yang nyinyir, mugi-mugi Allah merabat banyak. Amin. OTW siap. Joker takut sih ya, wedien. Hahaha, jangan banyak bicara di live.
Nih Joker Ganas komentar ini. Namanya aja Joker Ganas, ada masalah kabur. Kalau kamu berani, selesaikan apa yang kamu mulai. Sudah nuduh saya nipu, udah ngerusak tempat saya, kabur lagi kamu. Mana keponakan kamu yang katanya beli barang sama saya? Jangan cuma nuduh saja kamu. Kalau enggak ayo tarung sama saya sampai mati gitu loh. Itu baru laki-laki. Kamu laki-laki apa bukan? Saya tanya kamu. Mbah Den terlalu sangat, lanjutkan Mbah. Iya, ini sama-sama spiritual kok, nantangin saya semua. Gus nggak usah kepancing, Mamas orangnya baik, ojo nantang, nanti nggak ada yang seneng sama Gus malian. Oke, oh nggak omes sama kamu suka nantang. Allah ingatku sekarang kok jadi cepat kok Kadi. Ini orang komentar tapi kayaknya nggak ngerti. Saya sama sekali nggak pernah nantang Mamas Karyo. Dengar, saya sama sekali nggak pernah bahas sama Mamas Karyo. Tapi Mamas Karyo bahas saya terus. Sehari ini aja udah 2 kali. Yang pertama pagi tadi itu sudah bilang katanya mau menghajar saya sampai mati. Padahal saya nggak pernah bahas beliau. Gitu loh. Orang komentar kok nggak ngerti. Yang nantang saya, yang mau ngajar saya itu Mas Karyo, si tukang nyinyir itu. Pakai rok nanti, kalau Sinta pakai rok nanti. Kasih tahu tuh Mas Karyo itu. Oh laki-laki suruh kesini. Itu loh. Laki-laki itu jangan banyak omong, gelut gitu loh sampai mati gitu loh. Paham? Oke, untuk Mas Karyo, jangan jadi tukang nyinyir kamu. Spiritual itu jangan suka nyinyirin orang. Berkarya dengan karya sendiri gitu. Saya tantang kamu sini. Mau cara kayak gimana? Oke, untuk semua saudaraku dimanapun berada, saya tidak marah dengan si Mamas Karyo itu, saya tidak marah. Saya cuma menasehati supaya kalau jadi spiritual itu spiritual yang sejati gitu loh. Ndak cengangas cengenges, ndak jadi tukang nyinyir gitu, baperan gitu loh. Repot dengan urusan orang lain. Jangan merasa diri kita itu paling baik. Yang paling baik, yang tahu baik tidaknya kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menjatuhkan orang lain. Berkarya dengan karya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.